Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atas investi. Tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian atau investor akan melaporkan investasi pada modal saham biasa dalam laporan posisi keuangannya menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Konsolidasi melibatkan kombinasi untuk pelaporan keuangan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban individual untuk dua atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa, seakan-akan mereka adalah satu perusahaan. Termasuk dalam prosedur ini, pengeliminasian semua kepemilikan dan aktivitas antar perusahaan. Konsolidasi umumnya sesuai jika satu perusahaan disebut induk perusahaan, mengendalikan perusahaan lain disebut anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dengan induk perusahaan disebut anak perusahaan tidak dikonsolidasi, dan disajikan sebagai investasi pada laporan posisi keuangan induk perusahaan. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini, sebagian besar anak perusahaan dikonsolidasikan. Metode nilai wajar. Metode nilai wajar digunakan untuk pelaporan investasi dalam sekuritas ekuitas yang tidak didagangkan ketika konsolidasi, dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Metode ini digunakan ketika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20%. Dianggap bahwa investor memiliki sedikit pengaruh atau tidak sama sekali pada investasi. Metode biaya dapat digunakan oleh perusahaan induk kapanpun perusahaan tersebut mempersiapkan laporan keuangan tersendiri. Sebagai informasi tambahan, untuk laporan konsolidasi, perusahaan induk berdasarkan PSAK 65 revisi 2013, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Tetapi tidak ada pernyataan eksplisit boleh pakai metode biaya atau ekuitas. PSAK 65 tidak mengatur eksplisit metode yang digunakan. Kemungkinan akun dalam investasi pada pembukaan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas, walaupun akun investasi dan pendapatan investasi harus dieliminasi dalam pembuatan laporan konsolidasi. Ilustrasi metode nilai wajar. PT Republik membeli 10% saham biasa dari PT Bina Suka pada 1 Januari 2008 senilai 50 juta. PT Bina Suka memiliki aset bersih pada tanggal tersebut dengan nilai buku 400 juta dan nilai wajar 165 juta. PT Republik menerbitkan laporan keuangan pada akhir setiap triwulan. Pada 1 Maret 2008, PT Republik menerima dividen tunai sebesar 1.500.000 dari PT Bina Suka. PT Republik menentukan nilai wajar investasinya PT Bina Suka menjadi 57 juta. Selama triwulan pertama 2008, PT Republik mencatat ayat jurnal berikut ini pada pembukuan, yaitu terkait dengan investasi di PT Bina Suka. 1 Januari 2008, investasi di PT Bina Suka pada kas senilai 50 juta digunakan untuk mencatat pembelian saham PT Bina Suka. Pada 1 Maret 2008, PT Republik menerima dividen tunai sebesar 1.500.000 atas investasi di saham biasa PT Bina Suka. PT Republik sebagai investor menerima laba bersih hanya ketika investor mengumumkan dividen tunai. PT Republik mencatat dividen tunai sebagai berikut. 1 Maret 2008, kas pada pendapatan dividen sebesar 1.500.000 untuk mencatat pendapatan dividen dari PT Bina Suka. Pada setiap akhir triwulan, PT Republik membuat penyesuaian atas investasi ini pada nilai pasarnya. PT Republik mencatat kenaikan di investasi akun posisi keuangan terkait dengan perubahan nilai wajar dan dikreditkan ke akun keuntungan atau kerugian. Tidak direalisasi akun laba rugi. PT Republik membuat ayat jurnal sebagai berikut. 1 Maret 2008, investasi di PT Bina Suka pada keuntungan tidak terrealisasi laba sebesar 7 juta untuk mencatat kenaikan nilai PT Bina Suka. Metode ekuitas.
Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai akun pengurang investasi. Penggunaan metode ekuitas. PSAK 15 menetapkan aturan kepemilikan saham 20%, yang artinya ketika perusahaan memiliki 20% atau lebih, maka berhak suara investi diasumsikan memiliki pengaruh signifikan atas investi. Sebaliknya, ketika perusahaan memiliki kurang dari 20% atas saham, maka berhak syarat investi harus diasumsikan tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki pengaruh signifikan kecuali kemampuan tersebut dapat ditunjukkan. Dalam sebagian besar kasus perusahaan memiliki saham sebesar 20% sampai 50%, maka berhak suara perusahaan lain dilaporkan menggunakan metode ekuitas. Akan tetapi, harap diingat bahwa aturan 20% tersebut tidak berlaku jika terdapat bukti lain yang memberikan indikasi yang lebih baik mengenai kemampuan atau ketidakmampuan investor untuk mempengaruhi investi secara signifikan. Ekuitas investor atas investi. Dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi biaya sebesar biaya perolehan awal. Jumlah ini disesuaikan secara berkala untuk perubahan dalam ekuitas pemegang saham investi yang disebabkan karena laba, rugi, dan pengumuman dividen investi. Jika dilaporkan oleh investi laba bersih, maka pengaruh pada akun investor mencatat pendapatan dari investi dan meningkatkan akun investasi. Jika dilaporkan oleh investi rugi bersih, maka pengaruh pada akun investor mencatat kerugian dari investasi dan menurunkan akun investasi. Dan jika dilaporkan oleh investi pengumuman dividen, maka pengaruh pada akun investor mencatat aset atau kas atau piutang dan menurunkan akun investasi. Pengakuan pendapatan. Dalam metode ini, laporan laba rugi investor termasuk bagian proporsional investor atas laba atau rugi investi untuk tiap periode. Nilai tercatat investasi disesuaikan dengan jumlah yang sama untuk mencerminkan perubahan dalam aset bersih investi dihasilkan dari laba investi. Contoh kasusnya, PT Kasih memperoleh pengaruh signifikan atas PT Tulus dengan membeli 20% saham biasa PT Tulus pada awal tahun. PT Tulus melaporkan laba sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. Bagaimana pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT Kasih? Jurnalnya investasi pada saham PT Tulus sebesar 12 juta di debit dan pendapatan dari investi di kredit sebesar 12 juta. Nilai pendapatan dari investasi sebesar 12 juta dapat dari 60 juta dikali 20% saham, yaitu 12 juta rupiah. Ayat jurnal di atas dapat disebut sebagai akrual ekuitas dan biasanya dibuat sebagai ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Jika investi melaporkan rugi untuk periode tersebut, maka investor mengakui bagiannya atas rugi tersebut dan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar jumlah tersebut. Pengakuan dividen. Dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan dalam metode ekuitas karena bagian investor atau laba investi diakui pada saat laba tersebut
diakui oleh investasi. Sebaliknya, dividen tersebut dipandang sebagai pembagian laba yang sebelumnya telah diakui dan telah dikapitalisasi dalam nilai tercatat investasi. Contoh kasusnya, PT Merdeka memiliki 20% saham biasa di PT Pejuang, dan PT Pejuang mengumumkan serta akan membayar dividen sebesar 20 juta rupiah. Bagaimana pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT Merdeka? Kas sebesar 4 juta dan investasi pada saham PT Pejuang sebesar 4 juta. Nilai penerimaan dividen sebesar 4 juta dapat dari 20 juta rupiah dikali 20%, yaitu 4 juta rupiah. Perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Item nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi. Metode biaya, biaya perolehan awal. Metode ekuitas, biaya perolehan awal. Item nilai tercatat investasi pada umumnya setelah akuisisi. Metode biaya, biaya perolehan awal. Metode ekuitas, biaya perolehan awal ditambah atau dikurangi bagian investor atas laba rugi investi dan dikurangi bagian investor atas dividen investi dan amortisasi atau penghapus bukan diferensial. Item selisih metode biaya tidak diamortisasi atau dihapus bukukan. Metode ekuitas, amortisasi atau penurunan nilai jika terkait dengan aset investi dengan masa manfaat terbatas atau aset yang dilepaskan. Item pengakuan pendapatan oleh investor, metode biaya, bagian investor atas investi yang diumumkan sejak tanggal akuisisi. Metode ekuitas, bagian investor atau laba investi sejak akuisisi dibagikan atau tidak, dikurangi dengan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Item dividen investi dari laba sejak akuisisi oleh investor. Metode biaya pendapatan, metode ekuitas pengurang investasi. Item dividen investi melebihi laba sejak akuisisi oleh investor. Metode biaya pengurang investasi, metode ekuitas pengurang investasi. Beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Penentuan pengaruh signifikan. Aturan umum yang ditetapkan dalam PSAK 15 adalah metode ekuitas tepat untuk digunakan jika investor dengan nilai kepemilikan sahamnya di investi dapat mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investi. Jika tidak terdapat bukti lain, kepemilikan saham biasa 20% atau lebih dianggap sebagai indikasi bahwa investor dapat mempunyai pengaruh yang signifikan atas investi. Tetapi PSAK juga menyatakan beberapa faktor yang dapat menunjukkan bukti lain mengenai kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan. Di antaranya, perwakilan dalam dewan direksi, partisipasi dalam pengambilan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran personel manajerial, ketergantungan teknologi, dan besaran investasi dalam kaitannya dengan konsentrasi pemegang saham lain. Laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Metode ekuitas yang diterapkan berdasarkan PSAK 15 sering disebut konsolidasi satu baris, one line consolidation. Karena laba investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama jika investi konsolidasi dan semua penyesuaian metode ekuitas dilakukan melalui akun investasi dan pendapatan investasi yang dilaporkan satu baris dalam laporan posisi keuangan dan satu baris dalam laporan laba rugi. Akan tetapi,
laporan keuangan konsolidasi bukan satu-satunya yang terpengaruh. Karena laba investor yang melaporkan investasi menggunakan metode ekuitas investor dari investee juga harus disesuaikan terhadap laba antar perusahaan yang belum direalisasi tersebut. Istilah yang digunakan untuk penerapan metode ekuitas yang memasukkan penyesuaian terhadap laba belum direalisasi dari penjualan ke afiliasi disebut metode ekuitas disesuaikan penuh. Fully Adjusted Equity Method. Ilustrasi penyesuaian laba belum direalisasi. Asumsikan bahwa PT Panti Patani memiliki 40% saham biasa PT Lisanugisang selama tahun 2008. PT Panti Patani menjual persediaan ke PT Lisanugisang senilai 10 juta rupiah. Biaya perolehan persediaan awal tersebut adalah 7 juta rupiah. Kemudian, PT Lisanugisang menjual 1/3 dari persediaan tersebut yang masih terdapat di persediaan akhir. Jumlah laba belum terrealisasi dihitung sebagai berikut. Total laba antar perusahaan yaitu sebesar 3 juta rupiah dan bagian belum terrealisasi sebesar 2 juta rupiah. Asumsikan bahwa PT Lisanugisang melaporkan laba bersih sebesar 60 juta rupiah untuk tahun 2008 dan tidak mengumumkan dividen. Ayat jurnal berikut dicatat dalam pembukuan PT Panti Patani pada akhir tahun 2008. Pada 31 Desember 2008, investasi di saham PT Lisanugisang pada pendapatan dari PT Lisanugisang sebesar 24 juta rupiah, yaitu mencatat pendapatan metode ekuitas. Pendapatan dari PT Lisanugisang pada investasi di saham PT Lisanugisang sebesar 2 juta rupiah, yaitu menghilangkan laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Jika semua persediaan yang tersisa dijual pada tahun 2009, maka ayat jurnal berikut akan dibuat dalam pembukuan PT Panti Patani pada akhir tahun 2009 untuk mencatat realisasi antar perusahaan yang sebelumnya belum direalisasi. Pada 31 Desember 2009, investasi di saham PT Lisanugisang pada pendapatan dari PT Lisanugisang sebesar 2 juta rupiah. Aturan tambahan dari PSAK 15. PSAK 15, pernyataan yang mengatur pelaporan metode ekuitas menjelaskan beberapa aturan tambahan sebagai berikut. Pertama, jika bagian investor atas kerugian investasi melebihi nilai tercatat investasi, maka metode ekuitas tidak lagi dipergunakan ketika nilai investasi telah menjadi 0. Tidak ada lagi kerugian yang diakui oleh investor. Jika setelah metode ekuitas tidak lagi dipergunakan, investasi melaporkan laba bersih, maka investor harus menggunakan metode ekuitas kembali. Tetapi, hanya setelah bagian investor atas laba bersih sama dengan bagiannya atas rugi yang sebelumnya tidak diakui. Kedua, dividen preferen dari investasi harus dikurangi dari laba bersih investasi jika diumumkan dan atau diumumkan atau tidak jika saham preferen tersebut kumulatif sebelum investor menghitung bagiannya atas laba investasi. Ketiga, jika terdapat penurunan atas nilai investasi, maka nilai tercatat investasi harus dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Jadi dalam pelaporan kepemilikan antar perusahaan, ada cara untuk mencatatkannya, yaitu menggunakan metode wajar ataupun metode ekuitas beserta pertimbangannya melalui PSAK 15. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga dapat diambil pengetahuan dari keseluruhan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.